Halo, welcome back to Automotive Talks. Tidur kacau. Jadi gimana nih War? Nih BBM subsidi mulai dibatasin nih War. Iya. Jadi lu cerita dulu deh, karena dia udah daftar duluan nih di aplikasi Pertamina. Jadi sekarang tuh dari Pertamina sendiri mengeluarkan peraturan bahwa setiap pengguna atau yang mendapatkan BBM bersubsidi itu harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Nah, kita tuh harus daftarin dulu diri kita nih. Gimana di pengalaman lu daftarnya? Daftarnya itu nggak terlalu susah, tapi juga nggak terlalu gampang. Jadi lu pertama sign up, email segala macam lah, bla bla di website ya, bukan di aplikasi di mypertamina.com atau apa gitu. Terus ada subsidi tepat, subsidi tepat, terus Pertamina ya apa, itulah. gitu. Terus udah, lu foto selfie, foto STNK, foto KTP, pokoknya kayak pinjol persis. Iya. Kayak ngajuin pinjol. Iya, ada selfie, ada KTP. Cuma bedanya pas udahan lu nggak bayar, lu nggak disamperin Ambon. Canda. Gitu lah intinya. Iya. Ya foto STNK, foto mobil 3/4, plat nomor. Udah, abis itu nunggu seminggu. Gue nggak sampai seminggu, gue cuma hari tuh di approve langsung. Oke. Sama. Mau tau mobil gue apa yang didaftarin, ntar aja. Sama gue juga udah coba daftar itu di tanggal 29 kemarin. Itu gue coba daftar, gue lebih cepat approvalnya itu Berapa lu ya? sehari kali ya. Gila. Cuman sehari kok. Lu jalur ini ya, jalur belakang. Adalah kenalan. Jadi cepat sih, kebetulan gue cepet. Tapi menurut gue, jadi gini, yang selalu digembor-gemborkan adalah aplikasi My Pertamina ini kan. Yeah. Tapi ternyata untuk ngedaftarin mobil itu harus lewat website yang lain gitu. Jadi lewat subsidi tepat dari mypertamina.apa gitu, gue lupa. Yang seharusnya menurut gue adalah untuk mempermudahkan kita sebagai pengguna aplikasi tersebut, ya udah daftarin kendaraan lewat aplikasi aja cukup gitu. Iya, jangan harus dari website lain gitu menurut gue. Bisa nggak sih itu aplikasi? Nah itu gue juga belum pernah nyoba karena kan memang belum diterapkan kan ya. Iya. Nah, tapi yang kocak gini War, ini gue kemarin jujur aja ada 2 mobil yang gue daftarin. Pertama mobil A1, Yeah. gue gak mau nyebut lah, males. Yeah. Yang kedua adalah mobil 2. Iya. Mobil 1 dan mobil 2 ini, kalau kan sempat beredar tuh, nggak simpang siur banget kan regulasinya yang bisa daftar apa. Katanya ada yang Berdasarkan tahun. Awal-awal peraturan tuh gitu kan. Terus kapasitas mesin, CC iya. ya kan. Nah itu simpang siur banget, ada yang bilang, ya gitu deh pokoknya 2 itu. Tapi ketika gue coba daftarin, prakteknya, 2 mobil gue itu CC-nya besar, 1 masuk. Terus tahunnya nggak sesuai dengan kriteria itu, masuk, masih bisa gitu loh. Setahu gue, peraturan awalnya itu tahun 2013. 2012, kayaknya ngitung 10 tahun deh. Oh mungkin, ya. Yang 10 tahun ke bawah boleh, yang 10 tahun ke atas tuh nggak boleh, ya kan? Satu. Terus yang kedua, CC, katanya di atas 2000 ya kalau nggak salah. Nggak boleh, ya kan? 2000. Nah, mobil gue yang satu ini, udah tahunnya muda, CC-nya lebihin 2000, ya kan? Masuk tetap. Masuk bisa, iya, bisa tetap. Ya Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih. Gue juga, mobil gue kan 2013 kan, berarti kan di atas 2012. Itu gue juga awal pertama kali peraturan keluar, gue lebih deg-degan tuh kayak, bisa nggak nih ya? Ternyata approvalnya sehari bisa mendapatkan iya kan? itu ya. Ya, tapi ternyata tetap dibatasi. Iya, itu gue juga baru baca. Kalau untuk Pertalite itu maksimal 40 liter, kayaknya per hari deh. Per hari ya 40 liter ya? Oh ya, kayak solar dulu kan juga sempat ya dijatuhin. Ya, biarpun lu nggak pakai My Pertamina, tapi plat nomor lu didaftarin. Iya, dan dari petugas Pertamina juga cuma bisa 40 liter mas gitu. Iya, cuma di benar-benar di 40 gitu loh. Iya. Jadi kita nggak bisa isi full tank. Cuma kita nggak tahu sih kalau pindah ke pom lain bisa nggak ya? Nah, kalau sekarang nggak tahu. Nah itu gue nggak tahu. Kalau ntar sih mungkin nggak bisa tuh. Iya, kalau sekarang misalnya pembatasannya masih ada mungkin bisa. Kalau nanti udah berdasarkan aplikasi menurut gue nggak akan bisa sih. Iya, jadi memang gimana ya? Karena kayaknya sistem pengisiannya tuh untuk si My Pertamina ini lo harus generate QR code gitu. Oke. Untuk mengisi BBM bersubsidi ini gitu. Nah, tapi War, ada sebenarnya gue bukan mengkritisi, tapi ini benar-benar terjadi di lapangan sebenarnya. Yang tadi gue bilang, pihak Pertamina tuh mengakunya adalah menunggu-nunggu orang-orang untuk daftar. Tapi menurut gue sebenarnya kayaknya pom bensin Pertamina itu banyak banget kan. Mereka memang nunggu
sistem ini rampung gitu loh. Iya. Sistem ini benar-benar berjalan. Dan pasti perlu training ke setiap Iya, penjaga. karena memang nggak semuanya tuh sama. Jadi gue pernah dapet cerita dari teman gue bahwa dia mau pulang kampung ke Padang. Dia udah pakai My Pertamina tuh kan, My Pertamina itu bisa buat pembayaran juga kan, Iya. sebenarnya kan. Oh iya, connect dengan link aja ya kalau nggak salah. Begitu dia sampai Sumatera dia udah ngisi 2 juta bensin. My Pertamina. Begitu sampai Sumatera nggak ada yang mau terima tuh My Pertamina. Udah cash. Kan Ya. kocak. Ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi Oke. mungkin ya menurut gue sih masih agak lama sebenarnya My Pertamina ini di aplikasikan di setiap pom bensin gitu loh. Ya kan emang susah dan lu bisa ngebayangin nggak ntar kalau benar-benar itu pakai My Pertamina, Iya. orang-orang yang Belum pakai. terus maaf ya nggak ngerti gitu Iya, loh. iya. Carut marut tuh Iya, pom bensin. ya pasti kan banyak kan. Iya. Ya kita mah Iya. bukannya mengada-ngada, bukannya Iya. menyudutkan satu pihak, Iya. tapi itu kan bener terjadi gitu kan. Pasti akan Iya, kan? terjadi menurut gue. Ya kayak apa coba ngantrinya kan. Iya. Jadi ya memang kami menyarankan nih bahwa ketika kalian ingin pakai bensin subsidi, daftar dari sekarang deh mendingan ya. Iya benar. Biarpun belum rampung, biarpun belum di Kita nggak di-endorse sih. Iya, kita nggak di-endorse. Tapi menurut gua, ya pasti kalau misalnya orang datang ketika itu udah diterapkan, datang malah jadi bikin terus belum download, jadi macet bikin kan. antrian Bayangin gitu. nggak kayak gitu. Belum Untung motor nggak jadi loh. ribut-ributnya, ya kan? Iya, untung motor nggak jadi loh. Oh nggak jadi Nggak emang? jadi motor. Oh, Mobil doang. baru tahu gue. 4 roda ke atas. Gitu bro. Nah, udah kita balik lagi deh Bar, ke pembahasan Ya. awal nih. Iya. Kan tadi juga adalah kriteria yang kita nggak ngerti tuh sebenarnya. Iya. Yang dari tahun lah, dari kapasitas CC. CC lah, dari apalah gue nggak tahu. Ada yang kocak Pajero Sport 2.5 dan Pajero Dakar tuh nggak boleh. 2.4 ya kan. Berarti kalau Fortuner 2.5, Innova 2.5 boleh dong. Kan kocak kan. Padahal itu tidak menjelaskan lah sebenarnya. Nah, sekarang kita punya asumsi pribadi nih, bukan asumsi sih, kayak semacam opini pribadi. Jadi gua dan Wara itu bukan ahlinya di bidang mesin ya sebenarnya, ya kan, bukan montir, bukan mekanik, bukan teknisi, bukan ahli teknis. Ya, kita pengguna mobil aja. Betul. Tapi, nah kalau dari luar, menurut lu gimana kira-kira War? Siapa sih yang sebenarnya tuh boleh pakai BBM Pertalite atau mobil-mobil yang pakai subsidi tuh siapa sih sebenarnya yang boleh? Gitu Oke. Menurut gue sebenarnya yang sehat adalah pembatasan BBM bersubsidi ini memang lebih kompleks sih, tapi pembatasan sesuaikan dengan spesifikasi mesin mobil gitu. Jadi bukan CC berarti ya? bukan CC ataupun tahun. Ya, gitu. Jadi setiap mesin kan punya kompresi yang berbeda-beda ya. Ya kan? Kompresi 1/9, 1/10 gitu ya. Maksud gue ya mungkin lebih sehat ketika disesuaikan dengan itu gitu. Betul. Mobil berkompresi tinggi ya isilah dengan oktan yang tinggi gitu. Mobil dengan kompresi rendah ya silahkan kalau menggunakan oktan yang rendah gitu. Ya, Karena setuju. itu selain baik untuk pemerintah, itu juga baik buat si mobil itu sendiri gitu. Ya, setuju. Kayak gue pernah lihat malah ya CR-V Turbo. Diisinya Pertalite gitu. Secara nih ya bagi Tar dulu. Tapi kalau bisa, kalau gue nih kalau Wara kan teknis nih, ya kan. Kalau gue tuh feeling kadang-kadang, gue minjem mobil siapa gitu. Nggak minjem deh, gue beli mobil satu misalkan. Gue nggak tahu tuh kompresi berapa ya kan. Ya udah gue isi Pertalite, gue isi dikit dulu. Kalau nggak ngeritik gue hajar. Tetap kan, tapi maksud gue kalau kayak gitu kan mesin mobil tuh bisa jadi misalnya tahunya nggak cocok jadi knocking, jadi ngelitik, jadi bisa hancur. Nah, kalau gue gini, benar kata lo, teknisnya kompresi. Kalau turbo udahlah jangan pakai subsidi. Jangan deh. Kecuali diesel ya. Ya. Kalau diesel nggak masalah. Dan juga nggak semua diesel. Nggak semua diesel. Iya. Diesel yang mungkin ya memang dibuatnya untuk memang kuat banget gitu ya, dan mungkin teknologi lebih konvensional mungkin masih bisa diisi dengan biosolar. Gitu. Iya betul, jadi ya gitu deh kurang lebih, maksudnya ya gimana ya, benar-benar sesuaikan deh sebenarnya ya. Iya. Bukan misalnya kayak mobil lu deh, cc 3000, 6 silinder, ya kan? Ya udah sebut lah. Apa? G-Class. Iya, G-Class. Ya, versi, dengan mesin yang sama adalah boxer. Versi boxer. Versi boxer, gitu, mesinnya sama. Itu cc-nya memang besar, cuman secara kompresi kan tidak tinggi gitu. Iya. Dan gue sebelnya adalah, itu jujur, itu mobil gue Pertalite. Ya karena, kenapa? Mesin tua, gitu kan. Teknologi di zaman itu belum ada
premix zaman dulu ya, yang stand tinggi belum ada gitu lah. Dan gue paling sebel adalah orang tuh ngejudge kadang-kadang, ih mentang-mentang pakai mobil begini masih sih Pertalite. Iya, orang kan ngeliat secara value, padahal kita kan ngeliat secara ya mesinnya sanggup. Iya, gue simpelnya adalah gini, gue pakai G-Class, gue isi Pertalite, memang harga mobil itu mahal, tapi kan bukan menjadi patokan sebenarnya karena kita mengerti teknis. Gue pakai race turbo, pasti gue isi Pertamax, kebalikannya. Padahal itu mobil nggak terlalu mahal, ibaratnya gitu kan. Iya, kayak gitulah kurang lebih. Jadi memang kalau bisa gitu, ini sedikit kita bukan siapa-siapa memang, tapi kita sedikit mengisi masukan juga ke pihak Pertamina bahwa kalau misalkan patokan mesin itu, ya pasti ini orang ahli spesifikasi mesin pun akan kurang lebih setuju lah sama kita, ya kan? Itu tuh semua masalah kompresi, ya kan? Masalah spesifikasi mesin sebenarnya kan, turbo, NA, high compression, ya kan, segala macam. Contoh, Wara pakai Aris, bensin lu apa? Pertalite kan, karena memang kompresi aman. Mazda 2 itu kompresi tinggi banget. Kalau nggak salah 11,5 atau 12,5 gitu, 1:11,5, itu nggak bisa pakai Pertalite. Kayak gitulah knocking pasti mesin. Iya, jadi memang kalau dari kita tuh bener-bener ke spesifikasi mesin. Iya, betul. Oke, ya selain itu menurut gue setiap pemilik mobil, maksud gue gini, orang beli mobil udah pasti pakai uang kan. Ya kan, maksudnya ya itu pasti ada sejumlah uang yang dialokasikan untuk membeli kendaraan. Jadi sayang lah. Benar-benar. Jadi maksud gue adalah kesadaran dari pemilik si mobil itu sendiri gitu. Kayak tadi yang gue bilang servis turbo di Pertalite kan sayang gitu, karena kan mobil turbo ya kalau overspec gitu ya, kompresinya tinggi, underspec. Iya, di Pertalite kayak aduh jangan deh gitu. Jadi ya ngerti sih maksud lu gue. Jadi maksudnya kalau lu punya mobil, misalkan dia bisa Pertalite, terus diisi bensinnya yang lebih tinggi oktannya, itu nggak akan rusak. Iya, itu apapun apa-apa. itu. Iya, itu lebih baik. Iya, mau Pertamax turbo kayak, ini spesifikasi misalkan bensinnya Pertalite harusnya. Diisi Pertamax turbo, oktan 98 tuh nggak akan jadi rusak. Kebalikannya, mobil yang harusnya bensinnya bagus, bensinnya mahal, diisi yang Pertalite malah jadi rusak. Gitu. Makanya. Itu ya makanya sebagai pengguna kendaraan memang ya nggak usah harus ngerti-ngerti banget, tapi at least mengetahui kebutuhan mobil yang Anda pakai itu kebutuhan oktan bensinnya itu seberapa. Gitu bro. Nah, konklusi War. Jadi sebenarnya BBM subsidi ini tepat sasaran nggak? Bisa iya dan bisa tidak. Gue di posisi tengah jadi karena kemarin pun gue baca berita, gue udah mendapatkan info bahwa negara ini mengeluarkan sekitar lebih dari 500 triliun untuk subsidi BBM. Salah satunya untuk BBM bersubsidi. Maksud gue ya memang tujuan pemerintah itu bagus untuk menekan jumlah utang yang dari negara lah gitu. Cuman di satu sisi juga gue melihat pembatasannya kalau misalnya berdasarkan tahun juga ya agak setuju dan nggak setuju sih. Iya betul, iya sih. Dan gue menyayangkan sebenarnya satu War. Ya gue sebenarnya setuju aja, maksudnya ya kita harus mendukung negara lah. Tapi ada satu hal yang sebenarnya gue bukan kritisi sih, tapi harga bensin di Indonesia itu untuk oktan 92 dibandingkan dengan oktan 95 di Malaysia, itu lebih mahal oktan 92 di Indonesia. Di kita? Iya, itu masalahnya. Dan Malaysia tuh, gue lupa, dia paling rendah itu 97 95 gitu. Itu yang titik yang paling rendahnya aja, yang paling murahnya aja itu lebih murah dibandingkan Pertamax 92. Jadi saat ini harga bensin di Indonesia non subsidi lebih mahal dibandingkan BBM di Malaysia gitu. Padahal itu secara pendapatan per kapita Indonesia lebih rendah. Betul, dan mobilitas orang Indonesia lebih tinggi ya dibanding Malaysia. Karena jangkauan transportasi umum juga nggak masih kalah lah dibandingkan Malaysia gitu. Jadi ya jadi nggak bisa kita simpulin juga sih sebenarnya ini subsidi tepat apa enggak. Gitu. Gue pun juga masih pakai BBM subsidi karena beberapa alasan gitu kan. Ya gitu deh. Ya tapi at least pemerintah juga ya udah mencoba lah untuk menyalurkan BBM subsidi secara tepat. Ya betul. Oke, jadi begitu aja hasil pembahasan kita hari ini. Episode ini. Kita nggak bisa ngomong banyak-banyak ya karena
Ya begitulah. Ya, begitulah memang, tapi ini kan jadi mungkin jadi keluh kesah bagi banyak orang ya sebenarnya ya. Yang tadinya isi Pertalite gampang, isi biosolar gampang, jadi susah. Terus yang nyebelin War, gue isi biosolar yang tadinya pembelinya lumayan banyak di sekitar rumah gue. Jadi susah banget cuy. Di Jakarta kayaknya memang lumayan langka. Iya, biosolar. Dan kemarin Pertalite nggak ada beberapa pom bensin. Oh iya. Tapi waktu itu pas gue ngisi solar sih untungnya. Jadi, Tangsel juga sempet tuh. Pertalite lumayan langka. Iya, jadi ya gitu deh. Pokoknya semoga ini menjadi hasil sharing kita ya. Bener-bener curhat kita dan keluhan kalian semua sama lah kurang lebih sama kita gitu ya. Kalau ada yang setuju di like aja. Kalau punya opini lain silahkan tulis komen di bawah. Betul. Ya udah. Jadi jangan lupa juga untuk klik like. Jika lo suka video ini, jangan lupa juga subscribe video lo belum, dan follow Instagram kita di @askawara dan @aditwidutomo. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye bye.